cukup spesial, ada beberapa yang berbeda. Begitu ada Danantara ini, undang-undang maupun PP-nya itu memang menarik. Iya. Salah satunya kerugian Danantara bukan merupakan kerugian negara. Betul. Apa sih business judgment rules ya? Business judgment rule, ya itu apa dari segi legislasinya ya. Indonesia dan OJK harus turun tangan. Karena tadi LPS juga harus turun tangan, lembaga penjamin simpanan. Iya. Kenapa? Karena begitu dipakai asetnya Bank BUMN, kemudian proyeknya rugi tidak dianggap kerugian negara. Tapi kalau Danantara ada kerugian, efeknya tentunya kepada uang dari nasabah di Bank BUMN. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Parlemen Watch. Kali ini saya Arif Hadi Putro akan sedikit diskusi gitu ya dengan ekonom yang mungkin sudah malah melintang di nasional dan mungkin kawan-kawan sudah ada yang tahu gitu ya. Di sebelah saya ada orang spesial yaitu Direktur Selios, yaitu Mas Bima Yudhistira ya Mas ya. Siap. Halo, apa kabar Mas Bima? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Jadi Mas Bima nih jauh-jauh ya menyempatkan diri. Terima kasih banget udah Sama-sama. hadir Mas di Parlemen Watch gitu ya. Jadi kita nih mau diskusi soal yang mungkin lagi panas hari-hari ini gitu ya. Ada revisi undang-undang BUMN gitu. Yang dimana di BUMN ini revisinya ada yang namanya Danantara gitu. Nah, teman-teman mungkin akan penasaran Danantara ini apa dan sebagainya gitu ya. Jadi akan saya tanyakan ke Mas Bima selaku ekonom dari Selios gitu. Nah, Mas Bima, Danantara ini kan kemarin sempat menjadi salah satu instrumen ya yang ada di Indonesia ini untuk salah satunya membiayai hal-hal yang mungkin urgent untuk pengembangan bisnis dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Bima, Danantara itu apa sih sebenarnya? Jadi Danantara itu asal usulnya ya. Ya. Dulu ada yang namanya INA SWF. Oke. Jadi Sovereign Wealth Fund pada waktu itu konteksnya mencari pendanaan yang BUMN secara individual tuh susah. Karena mungkin butuh jaminan ya. Kalau proyeknya gagal ada tanggung jawab kepada kerugian negara. Nah, muncullah INA SWF gimana kalau digabung dengan aset-asetnya BUMN, konsolidasi aset BUMN. Jadilah kemudian BPI Danantara, Badan Pelaksana. Nah, si BP Danantara ini itu yang menarik, memang dia berbeda dengan Sovereign Wealth Fund atau dana kelolaan yang ada di negara-negara lain. Kalau di negara-negara lain itu dari uang dingin, dari hasil minyak dan gas. Kalau di Indonesia ini konsolidasi dari aset atau penggabungan aset. Jadi beberapa BUMN yang raksasa, ada PLN, Pertamina, termasuk bank-bank BUMN digabung dalam satu keranjang. Nah, itu kemudian dikelola oleh si Danantara. Memang dia cukup spesial, ada beberapa yang berbeda. Begitu ada Danantara ini, undang-undang maupun PP-nya itu memang menarik. Salah satunya kerugian Danantara bukan merupakan kerugian negara. Betul. Apa sih business judgment rules ya? Business judgment rule, ya itu apa dari segi legislasinya ya. Kalau dulu dia penyelenggara negara, ada wajib lapor LHKPN, which is good. Tapi di satu sisi ada yang bilang nggak sesuai dengan korporat BUMN, sehingga kejadian untuk bisa lebih leluasa dalam melakukan analisis bisnis tuh takut-takut pada waktu itu direksinya. Nah, jadi ada rezim barulah sekarang ya, yang merubah tata kelola dari BUMN menjadi Danantara itu. Nah, sekarang yang menjadi menarik lagi, ini Danantara ini kalau sudah menghimpun sampai 900 miliar dolar, 14,6. Itu spesifiknya tuh 982 miliar dolar tuh. Oke, itu kalau di kurs rupiah berapa tuh? Itu lebih dari 15,9 kuadriliun. Jadi 15.900-an. Ya, triliun rupiah. Tapi kan kita harus lihat nih, contohnya Bank BUMN. Beberapa aset Bank BUMN itu apa asetnya?
ekuitas kan hanya sekitar 10%, 90% berarti dana pihak ketiga. Nah, ini juga harus dijaga nih. Jadi Danantara mengerjakan proyek dengan jaminan aset bank BUMN. Yang penting dia benar-benar prudent, kalau nggak bisa menjadi resiko sistemik juga ke sektor keuangan kalau gagal bayar. Ya Mas, jadi kan tadi disebutkan SWF ini akan mengelola aset yang notabene-nya kan ada bank-bank yang sudah berjalan kayak BNI, BRI, Mandiri dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ditakutkan waktu itu kan netizen, kalau saya baca itu kan akan menggunakan uang tabungannya yang mengendap di bank itu dan mereka rame-rame ingin menarik uangnya di bank itu. Itu salah satunya itu juga nggak sih? Maksudnya aset itu gitu. Iya, kalau dilihat dari legislasi misalnya, apakah undang-undang perbankan direvisi? Ya, apakah undang-undang BUMN yang kemudian Danantara bisa mengelola aset dari bank himbara, bank-bank BUMN yang besar-besar ini, itu resiko sistemiknya sudah dimitigasi belum nih? Yang harusnya revisinya ganda nih. Iya, harusnya iya. Undang-undang perbankan, kemudian revisi undang-undang BUMN, bahkan sampai kemudian Bank Indonesia dan OJK harus turun tangan. Karena tadi LPS juga harus turun tangan, lembaga penjamin simpanan. Kenapa? Karena begitu dipakai asetnya Bank BUMN, kemudian proyeknya rugi tidak dianggap kerugian negara, tapi kalau Danantara ada kerugian, efeknya tentunya kepada uang dari nasabah di Bank BUMN. Nah ini nggak pernah terjawab. Di dalam beberapa kali kesempatan, pelaksana Danantara hanya bilang bahwa ya jangan sampai rugi dong. Tapi kan nggak bisa. Situasi ada force major, ada situasi makroekonomi, mungkin ada tekanan resesi gitu ya. Sehingga tetap harus ada safeguard-nya. Nah itu yang missing tuh dalam regulasi yang menguatkan Danantara kemarin. Berarti kan Danantara ini bentuknya tetap dia bisnis ya, maksudnya ya, bukan lembaga publik kayak kementerian dan sebagainya kan. Nah, otomatis, nah ini yang cukup sulit ya dalam hal pengawasan gitu. Tetapi kalau menurut Mas Bima, SWF yang Selios tulis ya di kajiannya itu yang di Timur Tengah itu model bisnisnya sama nggak sih kayak kita gitu? Agak beda. Jadi kalau bicara soal asal usul dananya, dia kan dari hasil keuntungan dari sumber daya alam, kita dividen BUMN, plus efisiensi anggaran. Artinya dari segi tata kelolanya tentu akan berbeda nih. Jadi karena dia dari uang pajak rakyat nih Danantara ini, dan dari dividen BUMN tetap intervensi politik, dan juga jelas ya di PP 10 2025 pasal 33 bahwa Menteri Investasi boleh rangkap jabatan sebagai kepala Badan Pelaksana Danantara. Berarti itu di negara lain belum tentu. Gini Mas. Yang di Undang-Undang BUMN ya, atau di Undang-Undang apa ya yang direksi dan sebagainya itu nggak boleh menjabat menteri itu. Nah itu dianulir. Dianulir ya oleh PP berapa tadi? 10 2025. Ya, Peraturan Pelaksana Teknis untuk Danantara. Nah itu satu. Tapi sebenarnya kan turunan PP ya, maksudnya secara status ya undang-undang kan lebih tinggi ya. Nah itu dia. Makanya kok bisa dianulir? Itu bermasalah. Ya itu bermasalah tuh. Jadi rangkap jabatan. Oke, kalau misalkan sebagian menteri kemudian membenarkan rangkap jabatan sebagai pengawas di banyak organisasi atau penasehat, ya. Tapi kalau dia sebagai pelaksana, nah ini ada permasalahan ya. Selain gaji dan tunjangannya jadi double kan? Jelas lah. Ya itu, kalau itu jelas. Tapi rangkap jabatan itu sebenarnya nggak bagus. Nah, apalagi sebagai ketua badan pelaksana. Nah, kedua, kalau kita lihat sovereign wealth fund, mau di Norwegia, kemudian di Timur Tengah, mau Arab Saudi atau Qatar, itu kalau dilihat menariknya memang itu uang-uang dari sultan dari minyak. Tapi untuk tata kelola investasinya itu diserahkan ke fund manager profesional. Yang paling dekat dengan kita ada Temasek Holding. Nah di Temasek Holding itu kalau melihat dari struktur boardnya, itu mengerikan tuh, karena sebagian besar itu diambil dari bankers, fund manager yang pengalamannya puluhan tahun dibajak di situ jadi pengurus Temasek Holding. Nah di Indonesia ini
kelihatannya tata kelola dari awal memang harus dibenerin nih. Karena ini jadi kendaraan politik lebih kuat daripada kendaraan investasinya. Oke. Berarti ya sekali lagi ya itu kan berkaitan dengan konflik kepentingan nggak sih? Maksudnya SWF kita ini dan antara ini kan ya nggak tahu, kalau menurut saya sih SWF kita ini penuh dengan konflik kepentingan gitu. Orang-orang udah banyak yang bilang seperti itu gitu. Betul. Dia politisi, ya walaupun dia profesional tapi dia punya kedekatan relasi politik dan sebagainya gitu. Nah, seberapa optimis nih Mas Bima ngelihat Danantara untuk membiayai energi terbarukan? Kita udah tahu lah background orang-orang yang ada di Danantara itu berkaitan dengan coal, batu bara, kan bisnis batu bara ada Pak Pandu itu kan, dia relasi dengan Toba Sejahtera dan sebagainya gitu. Ya itu Mas Bima kira-kira seberapa optimis kalau Danantara akan membiayai proyek-proyek energi terbarukan? Kan Pak Prabowo pernah bilang itu gitu. Iya. Sebenarnya kita bisa melihat ya, Danantara ini tentu yang satu harus dicegah. Dia tidak membiayai proyek-proyek yang merusak lingkungan. Karena memang di situ kental sekali tadi ya, konflik of interest-nya. Masih jadi pemegang saham aktif di sektor tambang. Tapi dia juga menjadi pelaksana dari Danantara. Tapi di sisi yang lain juga kita harus bilang yes gitu. Jadi say no dan say yes bersamaan. No untuk yang fosil, proyek-proyek yang bermasalah. Yes untuk melihat bahwa Danantara kalau memang serius itu bisa menggunakan aset-aset bahkan dari bank, kemudian aset dari Pertamina dan aset dari MindID. Itu untuk apa? Satu, dia bisa mendorong pendanaan yang lebih kreatif ke energi terbarukan. Asal jangan menggunakan asetnya PLTU batubara untuk mendanai energi terbarukan. Kenapa? Kenapa, Mas? Nah, ini menarik nih. Ini harus dicegah juga. Jadi kalau PLTU batubara asetnya, yang terutama milik PLN, itu dijaminkan, misalnya untuk menerbitkan surat utang selama 30 tahun, ya maturity-nya, jatuh temponya. Artinya selama 30 tahun itu PLTU batubara tidak bisa dipensiunkan karena sedang diagunkan atau dijaminkan. Meskipun untuk pembiayaan proyek energi terbarukan. Makanya kita coba kemarin mengkaji gimana Danantara ini sebenarnya mekanismenya bisa bundling. Jadi bundling financing. Yang artinya justru dengan aset yang lebih sehat, aset tanah bangunan gitu ya, itu bisa menjadi jaminan untuk mempensiunkan PLTU batubara. Itu terjadi di Filipina tuh, pakai ITM-nya di Filipina berhasil. Jadi dijadikan pemensiunan, nanti investor dapat apa? PLTU batubara contohnya misalnya di Suralaya, itu dipensiunkan. Nah, investor bisa membangun pembangkit penggantinya, termasuk smart grid ya, upgrading jaringan dan lain-lain. Di situ dia dapat pendapatan. Jadi model investasinya dibundling. Pensiun PLTU batubaranya dapat, tapi di sisi yang lain dari sisi energi terbarukannya itu ada cash streaming atau cash yang bisa menjadi future investment itu. Nah, itu kalau Danantara bisa melakukan itu bagus tuh. Mematikan yang buruk, aset-aset yang jeleknya dimatikan, dia dapat aset baru yang lebih baik. Berarti ya bisa dong kalau untuk mempensiunkan dini PLTU ya? Bisa. Bisa banget. Sangat bisa. Nah, bicara soal PLTU nih Mas, kita kan sebenarnya kalau moratorium PLTU kan sudah berjalan ya, maksudnya udah ada aturan regulasinya ya. Nah, yang jadi problem ini kan di daerah adalah smelter-smelter yang perusahaan ini sudah existing, dia menggunakan PLTU captive gitu. Nah, kira-kira Danantara ini bisa menjangkau itu nggak sih untuk membiayai apa namanya, atau mungkin insentif atau seperti apa bentuknya untuk ya paling tidak meminimalisir PLTU captive yang ada di smelter-smelter itu? Ya, smelter itu nikel ya. Nikel. Kita melihat begini, yang pertama situasi sekarang ini oversupply dari nikel. Dan ini kurang begitu baik bagi perusahaan-perusahaan smelter yang di sana ya. Salah satu yang isu terakhir kan Gunbuster, yang memang induknya ada masalah,
Tapi di sisi yang lain, gunbuster ini dianggap tidak mampu menjaga dari sisi serapan biji nikel yang masuk. Jadi nggak pasti pasokannya. Sementara gunbuster ini juga terkenal salah satunya dengan PLTU captive yang membawa dampak kesehatan, polusi udaranya buruk sekali nih. Termasuk juga hubungan dengan tenaga kerja kurang begitu bagus di sana karena beberapa kali konflik. Nah, artinya apa? Danantara ini bisa didorong juga karena di bawahnya ada Main ID yang punya mandat hilirisasi. Kalau dia mau serius, dia bisa menggunakan aset under management atau kelolaannya Danantara. Itu bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan smelter di sana, mempercepat matinya PLTU batubara digantikan dengan sumber energi terbarukan, ya, dan juga memperbaiki semua tata kelola, lingkungan, kemudian ketenaga kerjaan. Karena gunbuster itu 10.000 karyawan. Jadi kalau ini sampai pilot, ini imbasnya bisa juga nanti akan takut orang investasi di sektor hilirisasi kan. Padahal ini kan jadi salah satu sektor prioritas pemerintah. Jadi Danantara bisa aja tuh lakukan itu secara bisnis to bisnis tadi ya, karena lebih leluasa. Bahkan bukan hanya gunbuster, tapi beberapa investasi dari China yang terlalu dominan di sektor hilirisasi itu bisa mulai digantikan dengan si Danantara. Artinya ada banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan. Jadi jangan sampai begini, Danantara itu membuat crowding out. Artinya smelternya udah terlalu banyak, Danantara membiayai pembangunan smelter baru plus PLTU batubara di kawasan industrinya, captive tadi. Nah, itu crowding out. Buat apa? Akuisisi aja yang sedang berdarah sekarang. Perbaiki tata kelolanya karena yang kosong di hilirisasi bagian tengah. Nah, aku terakhir baca nih Mas di kata data kan, Danantara itu akan membiayai hilirisasi batubara. Nah, menurut Mas Bima sendiri, konsep Danantara untuk membiayai hilirisasi batubara ini sangat dibutuhkan nggak sih? Atau mungkin ada saran Mas Bima, udahlah stop aja, mungkin nggak masuk hitung-hitungan ekonominya dan sebagainya. Kan pernah ada waktu itu di Muara Enim, Sumatera Selatan ya, bahwasanya hilirisasi batubara dicabut, perusahaan Amerika cabut gitu. Aku nggak tahu alasannya apa gitu, tapi mungkin Mas Bima ada pandangan lain soal itu. Iya, kita melihat waktu itu bahwa hilirisasi batubara atau gasifikasi DME batubara ini adalah proyek yang mahal, butuh subsidi besar. Dan kenapa mahal dan butuh subsidi besar? Itu karena teknologinya beda sekali. Jadi pernah pada waktu itu ada perusahaan dari China tertarik DME karena melihat bahwa di China memang ada beberapa proyek yang berjalan, tambangnya adalah tambang yang sifatnya closed pit. Jadi di mulut tambang, tambangnya tambang bawah tanah. Kalau di Indonesia ini kan open pit, jadi dikeruk top soilnya. Jadi pertanyaannya di sebelah mana gas dari mulut tambangnya bisa diproduksi. Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi begitu kemudian dicoba teknologinya ternyata mahal. Sementara yang namanya gasifikasi batubara ini untuk menggantikan LPG. Ya, jadi butuh subsidi dong berarti, bahkan lebih besar daripada kita impor LPG. Jadi pilihannya mau gas dari gasifikasi batubara atau dari LPG impor. Ternyata lebih murah LPG impor. Gitu. Berarti kita harus subsidi dari APBN ke gasifikasi batubara lebih banyak lagi. Ini bisa bikin APBN-nya jadi ikut-ikut terseret di sini. Jadi kalau Danantara bilang bahwa ini karena investor asing nggak tertarik, maka sudah ada Danantara yang mengerjakan, saya kira itu salah. Ya. Nah, jadi buat apa sih ngerjain hilirisasi batubara? Banyak hilirisasi lain yang bisa diperbaiki ya. Hilirisasi perkebunan, hilirisasi untuk tata kelola mineral. Jangan masuk sesuatu yang investor aja nggak tertarik, berarti ada masalah di situ. Kemudian mengorbankan si Danantara hanya karena kalau rugi nggak dianggap kerugian negara. Gitu. Nah, aku sering kali mendengarkan mindset mereka itu soal batubara ini ingin mendapatkan nilai tambah gitu. Dengan adanya hilirisasi, konsep mereka itu akan mendapatkan nilai tambah. Nah, kira-kira batubara itu dihilirisasi, ini nggak sih Mas? Maksudnya memungkinkan nggak sih di Indonesia ini? Dan
Dan kalau aku sendiri sih, aku nggak yakin. Tapi kalau Mas Bima sendiri gimana sih? Jadi kita ini ketinggalan ya untuk melakukan apa yang disebut hilirisasi itu. Jadi justru di negara-negara lain batu bara itu dipercepat penutupan tambangnya, kemudian bisa menjadi mekanisme karbon. Ya, ini beberapa sedang mencoba itu. Jadi di Filipina juga begitu sama kok, mau batu bara mau PLTU-nya. Jadi dia beli tuh aset, si bank itu membeli aset dari batu baranya. Kemudian yang harusnya umur tambangnya bisa 40 tahun, itu jadi cuman 10 tahun. Nah, penghematan dari lebih cepat matinya itu, berapa emisi karbon yang bisa ditekan. Kemudian terjadilah transaksi mekanisme di situ. Jadi artinya itu yang disebut hilirisasi, yang penciptaan. Kan hilirisasi ini adalah penciptaan nilai tambah. Bukan berarti batu bara itu harus dimodifikasi dan lain-lain membuat ekspornya lebih bernilai. Itu belum tentu nilai tambah yang cocok. Kalau begitu ceritanya kan kita akan terus bergantung pada batu bara nih. Padahal harusnya dia udah bukan coal phase down nih, tapi coal phase out gitu ya. Dan 2050 udah nggak ada lagi. Era batu bara harus jadi era sejarah gitu. Tapi ya oke lah. Maksudnya kita pengennya sih pengen cepat gitu ya. Prabowo juga pernah bilang itu kan. Bahwasanya 2040 nggak tahu dia sadar atau enggak ya, tapi 2040 dia ingin cepat-cepat coal phase out ya, kalau nggak salah, dari PLTU itu. Nah, kira-kira ada strategi khusus nggak sih Mas untuk pemerintah gitu ya, atau mungkin melalui DPR membangun regulasi yang kira-kira meningkatkan energi terbarukan ya, maksudnya sekarang kan bauran energi terbarukan berapa sih gitu kan? Ya, baru 13%. Nah, baru 13% gitu. Nah, kira-kira seperti apa Mas? Karena kan kita sudah ada Danantara nih, kemudian peraturan turunan kebijakan energi nasional yang baru. Cuman kita belum ada nih undang-undang renewable energy gitu. Betul. Nah, kira-kira apa nih Mas langkah taktis kita untuk 5 tahun ke depan gitu? RUU untuk EBET nih penting. Karena dia mengatur juga berbagai hal ya, yang termasuk juga bagaimana membuat enabling conditions atau membuat regulasi energi terbarukan itu lebih ramah di Indonesia. Kita memang ketinggalan banyak sekali ya. Meskipun ada perdebatan soal power wheeling atau berbagi jaringan yang ditentang pemerintah, PLN juga kurang suka soal itu. Tapi Vietnam lebih maju daripada kita. Bahkan Vietnam sebelum adanya JETP, Just Energy Transition Partnership yang ada di Vietnam, mereka itu dengan regulasi pemerintahnya itu mengembangkan banyak sekali solar rooftop gitu ya, pembangkit panel surya di banyak rumah, apartemen dan juga hotel yang ada di Vietnam. Artinya tetap harus ada reformasi kebijakan di situ. Nah, di sisi yang lain kita juga ingin ada pergeseran insentif subsidi dari batu bara ini ke energi terbarukan. Nah, itu banyak tuh, kita bisa bicara pajak karbon, regulasi udah ada. Udah ada HPP ya? Ya, udah ada di harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi mungkin yang didorong DPR harus bisa ngomong, ini regulasi teknisnya kok nggak dikeluarkan juga. PMK-nya misalnya, Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian soal misalnya pajak produksi batu bara, pengaturan ulang royalti. Harusnya kemarin Undang-Undang Minerba itu kesana nih, bukan bagi-bagi tambang ke ormas keagamaan, kemudian beneficiar prioritinya di kampus misalnya untuk tambang batu bara. Harusnya itu menjadi momentum untuk melakukan perombakan total semua subsidi dan regulasi. Sehingga batu bara ini jangan murah terus. Batu bara ini harus dimahalkan untuk pemakaian domestik. Jadi ada pergeseran untuk investor ke energi terbarukan, pengusaha ke sana. Nah, jadi saya kira itu yang harus dilakukan. Kemudian kita juga harus mengatur misalnya bagaimana pemerintah daerah itu menuntut revenue sharing yang lebih besar lagi nih. Tapi revenue sharing atau bagi hasil sumber daya alamnya jangan aneh-aneh, jangan buat pagar puskesmas, buat beli motor, dinas kendaraan dinas, tapi dialirkan untuk ke energi terbarukan skala komunitas di daerah. Nah, skema-skema itu butuh dukungan DPR, butuh dukungan legislasi. Ya, memang sih di DPR ini kan memang belum dibahas lagi ya, karena
aku nggak tahu apakah EBT ini akan selesai di periode ini atau seperti apa, karena dilihat kemarin perdebatannya sengit gitu ya soal power wheeling, kemudian nanti apakah soal gasifikasi batu bara akan dimasukkan lagi atau seperti apa gitu. Dan kabar terbarunya juga energi baru ini hanya masih ada amonia, masih ada nuklir. Terus satu lagi apa ya, lupa aku. Jadi 2 hal ini akan masuk gitu. Dan terkait dengan pembangunan energi rendah karbonnya itu akan diatur dalam PP. Nah, itu paling tahapannya masih di situ aja tuh, Mas. Yeah. Nah, kalau Mas Bima sendiri nih, Mas, terkait dengan hasil temuan risetnya Celios gitu ya. Yang kembali lagi ke SWF. Nah, kira-kira seberapa optimiskah kalau kita ini kan JETB nggak jalan nih. Yeah. Dan kemudian Amerika sudah cabut. Dan kita berharapnya sama Timur Tengah kalau kita baca kajiannya teman-teman Celios ini seperti apa, Mas? Maksudnya apakah Tim Tank akan melihat peluang itu gitu di Indonesia? Ya, justru kita perluas Timur Tengah dan Afrika bagian utara. Afrika bagian utara? MENA. Karena ada beberapa negara seperti Maroko ya, itu ternyata pengembangan energi terbarukannya cukup progresif juga. Jadi kita ketemu sama orang dari Maroko gitu ya, perwakilan dari kedutaan. Kemudian mereka menjelaskan bahwa Maroko sebenarnya tertarik kok kerjasama, apakah dia transfer teknologi, ataukah kemudian kerjasama penelitian, atau kerjasama memang perdagangan komponen dari energi terbarukan, baterai juga, gitu. Saling menguntungkan lah Indonesia dengan Maroko. Jadi kita melihat negara-negara kaya di Teluk gitu ya, Timur Tengah, Saudi dan lain-lain, Qatar, Uni Emirat Arab, mereka punya ketertarikan besar. Nah, salah satu tantangannya adalah dengan Danantara ini seberapa kompleks mekanisme keuangan, terutama keuangan syariah. Karena ini tailor made ya, jadi artinya harus ada custom untuk mekanisme menarik dana dari Timur Tengah. Kemudian kita belajar juga kenapa beberapa proyek Timur Tengah itu mandek di tengah jalan. Mereka butuh kepastian bisnis, kemudian regulasi yang juga tidak berubah-ubah. Nah, regulasi yang tidak berubah-ubah itu belum tentu diartikan anti reformasi kebijakan, enggak. Tapi begitu jelas arahnya Indonesia mau ke energi terbarukan, konsisten di sana, sembari menurunkan dominasi dari batu baranya. Nah, jadi itu yang sebenarnya diharapkan para investor kakap dari Timur Tengah. Kalau mau serius dengan Danantara ini, nah, itu yang harus ditangkap cepat ya. Jadi kita dorong nih Badan Pelaksana Danantara langsung aja bikin semacam tim khusus untuk investasi dari Timur Tengah. Dibedakan dengan investasi dari negara lainnya. Tapi Danantara ini sudah ada planning ke sana nggak sih, Mas? Maksudnya kemarin ya nggak tahu ya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut bilang ada dana masuk dari Tim Tank, nggak tahu sekitar 11 miliar dolar atau berapa, aku nggak ngerti ya, tapi ada harapan itu gitu. Nah, Danantara nih ngeresponnya harus seperti apa sih, Mas, selain mungkin tadi Mas Bima bilang bikin tim khusus dan sebagainya gitu. Apakah kita perlu ada kayak bisnis plan-nya atau apa gitu ya? Kalau dari sisi ekonomi itu gimana? Ya, yang jelas yang paling penting ini kita minta setiap bulan Danantara tuh mempublikasikan rencana proyek apa yang sedang diinisiasi. Transparan buat siapa? Transparan buat publik karena ada uang pajak kita di situ. Yang kedua, itu juga menjadi transparan karena semacam pitching ya kepada para investor. Ini loh Danantara fokusnya. Jadi nggak cuma bicara hilirisasi, kemudian energi terbarukan, di mana lokasi proyeknya, nilai proyek yang ditawarkan, kemudian apa keuntungannya, internal rate of return-nya itu berapa, return on investment-nya, pengembaliannya seberapa besar. Jadi di situ harus ada kejelasan dan transparansi, sehingga enak. Jadi ketika investor udah nggak perlu nanya lagi, oh ya saya suka proyek di lokasi ini. Saya mau waduk misalnya yang ada di Sulawesi, itu solar panelnya berapa megawatt misalnya dipasang di sana. Jadi sudah langsung transaksinya itu lebih konkret, lebih tangible.
Jadi tidak lagi belajar seperti INA SWF ya pada waktu di IKN, nggak ada yang tahu satupun itu proyek apa yang mau didanai di sana. Oke. Iya. Berarti INA SWF ini sudah nggak ada ya, gantinya Danantara. Melebur dia di Melebur di Danantara. Iya. Nah, kalau kita kan pengalaman yang sudah-sudah kan, sudah ada proyek PLTS di Paduk Cirata itu ya, di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, kalau Mas Bima sendiri ngelihatnya itu proyek memang dari Timur Tengah kan ya, dari Timur Tengah. Itu modelnya gimana sih Mas? Maksudnya hibahkah atau ada skema investasinya seperti apa gitu? Iya. Jadi Masdar ya. Masdar ya. Itu memang ada skema perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Jadi harus ada off takernya kan, penjelasan di situ. Kemudian Saudi Arabia itu juga tertarik di bendungan juga di waduk untuk membuat panel surya. Nah, ini yang menarik tuh. Karena ternyata Timur Tengah juga ingin berinvestasi. Jadi perusahaan tetap, berarti artinya bisnis to bisnis. Tapi off-takernya juga harus jelas untuk bisa membeli listrik hasil dari energi terbarukan tadi. Nah, pengembangan lain yang menarik itu sebenarnya Qatar. Qatar itu punya program 1 juta rumah. Oke. Ya kan, untuk mendukung 3 juta rumahnya Prabowo. Jadi kalau Qatar tertarik 1 juta rumah, 1 juta rumah itu pertanyaannya selain di mana ya lokasinya, yang sekarang kita belum tahu. Yang kedua adalah energinya untuk skala perumahan itu butuh energi dari mana tuh. Jadi kalau bisa dikawinkan, setiap rumah atapnya itu pakai panel surya. Panel surya ya, solar atap semua. Itu tentunya akan sangat masif sekali tuh investasi energi terbarukannya. Jadi satu paket dengan perumahan. Jadi Timur Tengah membaca situasi pelik memang batu bara masih dominan, ada gas juga ke depan ya. Tapi Timur Tengah nggak tertarik di sana. Dia tertarik membaca bahwa arah ke depan mau nggak mau harus ada investasi energi terbarukan yang lebih besar. Itu paradoksnya Timur Tengah, pakai uang minyak untuk bantu Indonesia transisi energi. Nah, persoalannya beda sama Indonesia. Indonesia ini udah punya SDA yang begitu banyak, critical mineralnya ya. Tapi nggak nggak untuk energi terbarukan, mungkin pengembangan energi terbarukannya dan sebagainya gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ya akan masuk ke situ-situ aja, ke elit gitu. Nah, ini yang mungkin jadi PR untuk Danantara kali ya. Nah, terakhir nih Mas Bima, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau DPR untuk mengawasi Danantara ini gitu? Karena kan aku nggak tahu di Undang-Undang BUMN itu dijelaskan bahwasannya KPK, BPK dan sebagainya itu harus izin dulu nih sama DPR kalau ingin menginvestigasi kalau ada kasus hukum. Gitu. Ya, jadi pengawasan ini berkaitan dengan imunitas ya. Seharusnya mau dia unit bisnis, mau dia bagian sebagai penyelenggara negara, tetap dikembalikan bahwa modal awalnya itu berasal dari aset negara, berasal dari efisiensi APBN, belanja negara, berarti ada uang pajak kita semua, sehingga menghindari kasus SWF yang gagal seperti 1MDB di Malaysia. Ini pengawasan memang harus berlapis, jadi internal auditnya itu juga harus jalan, makanya fungsi Dewan Pengawas di dalam sangat penting. Kemudian yang kedua, apakah KPK seharusnya bisa. Bukan hanya KPK tapi PPATK. Jadi ketika ada aliran uang ke politisi, ke partai politik, ya itu kemudian PPATK harusnya bisa melaporkan langsung. Dan yang kita ingin biar pengawasannya efektif, kita semua bisa mengawasi, harus ada transparansi rutin tadi. Jadi kalau perlu Danantara selain mempublikasikan laporan reportnya ya progress report dari proyeknya, itu juga melaporkan kepada publik ya, semacam town hall gitu, dan melaporkan kepada masyarakat terdampak proyek. Jadi ada FPIC-nya, Free Prior Informed Consent. Jadi itu apa Mas? Ya gambaran sederhananya kalau Danantara ya buat proyek misalnya di suatu kampung, suatu daerah, proyek apapun energi terbarukan misalnya,
itu masyarakat harus dilibatkan sejak dalam perencanaan. Oke. Dan meminta persetujuan Partisipasi, masyarakat. Ya, betul. Oke. Wah, ini udah banyak banget nih ilmu-ilmu Mas Bima yang disampaikan di Parlemen Watch ya. Jadi aku nggak mau menyimpulkan, biarkan netizen atau yang nonton video ini yang menyimpulkan sendiri gitu ya. Kira-kira seperti apa nih Danantara dan sebagainya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Jadi itu saja mungkin ya pembicaraan kita pagi hari ini bersama Mas Bima. Ya. Selebihnya nanti kalau ada apa-apa, ya kalau isu-isu hangat nanti soal ekonomi mungkin kedepannya kita bisa diskusi lagi ya Mas Bima ya. Siap. Terima kasih Mas Bima sudah hadir di Parlemen Watch. Sampai jumpa lagi di Parlemen Watch berikutnya. Bye.